Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi dalam Jabatan Kementerian Agama tahun 2025. Perkenalkan, saya Mahir Sodik, guru mata pelajaran fikih di Madrasah Aliyah Miftahul Ulum, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Sekaligus saya adalah mahasiswa PPG Fikih DAT 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo dengan NIM 20192510403. Pada hari ini Jumat tanggal 23 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Madrasah Aliyah Miftahul Ulum di kelas 11 dengan materi pernikahan dalam Islam. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, pagi ini kelihatan cerah sekali. Yang laki-laki kelihatan tampan dan yang perempuan kelihatan cantik. Baik anak-anak, untuk memulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita baca doa bersama-sama yang akan dipimpin oleh saudari Fitri Salsabila. Sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, dengan pembacaan doa, mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat dan barokah. Amin. Baik, selanjutnya saya absen dulu ya. Yang laki-laki kalau dipanggil menjawab hadir, kalau perempuan menjawab hadiroh. Briliana Kirania Nur Cahyani, Hadiroh. Eva Purnamasari, Fathur Rosi, ada Askaniam, Omsatun Munawaroh, Hadiroh. Keisa Febrianisa, Hadiroh. Muhammad Irfan, Hadir. Maufiro, Hadiroh. Muhammad Yasir Faid, Hadir. Muhammad Rizal Muhaimin. Sudah hadir ya? Sakit, mudah-mudahan yang sakit oleh Allah diberikan kesembuhan, amin.
Anak-anak, untuk menambah kecintaan kita kepada tanah air kita, mari kita membaca lagu nasional. Silakan anak-anak berdiri semua. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Ibu kita Kartini, pendekar bangsa, pendekar kaumnya untuk merdeka. Wahai ibu kita Kartini, putri yang mulia, sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Materi kita pada hari ini adalah tentang pernikahan dalam Islam. Barangkali ada yang masih ingat materi kita sebelumnya? Materi sebelumnya? Peradilan dalam Islam. Farhan, apa yang dinamakan peradilan dalam Islam? Peradilan Islam adalah sistem penyelesaian sengketa dan penegakan hukum yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syarat Islam, Al-Quran dan Sunnah untuk mencari keadilan, menyelesaikan perselisihan, serta melindungi hak-hak individu dan masyarakat. Ya, baik. Tepuk tangan untuk Farhan. Pernikahan merupakan bagian dari ajaran agama Islam. Barang siapa yang menghindari perkawinan, berarti dia telah meninggalkan sebagian dari ajaran Islamnya. Ya. Kalau bicara pernikahan, berarti kita butuh yang namanya pasangan. Ya. Kira-kira yang perempuan pengen suami yang seperti apa? Kamu siapa? Cahaya. Yang seagama, solihah, tampan, kaya, menghargai wanita. Ini yang laki-laki. Kira-kira ingin calon yang seperti apa? Kamu? Seagama, yang soleha dan taat. Taat. Kamu? Udin ingin calon istri yang seperti apa? Seagama, taat, dan cantik. Wah, cantik. Yang perempuan lagi, siapa? Ini Vika, ingin calon suami yang seperti apa nanti ketika sudah menikah? Agama, Terus? tampan, kaya. Kaya. Kira-kira ingin menikah bangga kalian semua? Ingin menikah kan? Iya. Kira-kira dalam waktu dekat, dalam waktu menengah, apa dalam jangka panjang? Jangka panjang. Jangka panjang. Barangkali ada yang sudah mau menikah dalam waktu dekat. Gak ada ya? Gak ada. Kenapa kok tidak menikah dalam waktu dekat? Masih sekolah dan menuntut ilmu. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah menjelaskan pengertian
hukum dan tujuan pernikahan dengan benar. Terus yang kedua, siswa mampu menganalisis rukun syarat nikah dengan benar. Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan materi kita pada hari ini, mari kita ice breaking dulu dengan kalau kau suka hati tepuk tangan. Ayo. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, senyum-senyum. Kalau kau suka hati, senyum-senyum. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, geleng-geleng. Tepuk tangan untuk kita semua. Tepuk semangat. 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 Baik, kita lanjut. Tujuan pernikahan. Oh ya, sebelumnya ini pengertian nikah ya. Pengertian nikah. Pernikahan ya berasal dari bahasa Arab, yaitu secara bahasa memiliki makna al-aqdu atau akad. Pernikahan adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahram, sehingga melahirkan hak dan kewajiban di antara keduanya dengan menggunakan lafaz ijab dan qabul. Secara umum tujuan pernikahan adalah menurut agama Islam untuk memenuhi hajat manusia. Artinya pria terhadap wanita atau wanita terhadap pria. Dalam rangka apa? Mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Yang selanjutnya adalah hukum pernikahan. Selama ini kita mendengar hukum nikah itu sunnah. Ternyata hukum nikah itu ada 5. 1 mubah, 2 wajib, 3 sunnah, 4 makruh, 5 haram ya. Mubah, asal menikah ialah mubah. Artinya apa? Boleh-boleh saja. Boleh, dan inilah yang menjadikan dasar hukum pernikahan. Menikah hukumnya mubah atau boleh bagi yang tidak mempunyai faktor pendorong atau faktor yang melarang untuk menikah. Ini beralasan kepada umumnya ayat dan hadis yang menganjurkan menikah. Yang kedua, wajib. Menikah itu tidak hanya sunat, ada hukumnya yang wajib. Bagi siapa wajib menikah itu? Bagi orang yang telah mampu dalam segi fisiknya, mampu mentalnya, apalagi ekonominya maupun akhlaknya untuk melakukan pernikahan. Yang ketiga adalah hukumnya sunnah. Nah, ini hukum yang biasa kita dengar, yaitu sunnah bagi orang yang telah mempunyai keinginan untuk menikah, namun tidak dikhawatirkan dirinya akan jatuh kepada maksiat. Sekiranya tidak menikah dalam kondisi seperti ini, seseorang boleh melakukan dan boleh tidak melakukan pernikahan. Selanjutnya, yang keempat adalah hukum makruh. Bisa sambil dilihat LKS-nya nggak apa-apa. Kalau kurang jelas di layarnya, itu sesuai dengan apa yang ada di LKS-nya. Hukum nikah yang keempat adalah makruh. Bagi siapa? Bagi seseorang yang mempunyai keinginan menikah dan jika dilihat pertumbuhan jasmaninya sudah layak untuk menikah, tetapi ia tidak mempunyai biaya, itu makruh menikah. Mau menikah tapi gak punya biaya, berarti makruh. Yang kelima adalah haram, ya, itu haram. Haram bagi siapa?
bagi dirinya, bagi orang yang tidak mampu melaksanakan kewajiban. Seperti apa? Tidak bisa menafkahi, tidak bisa merawat keluarganya, merawat istrinya, maka seperti itu haram untuk menikah. Selanjutnya, syarat dan rukun menikah, ya. Rukun nikah adalah unsur pokok yang harus dipenuhi untuk melangsungkan suatu pernikahan. Ada syarat dan ada rukun. Rukun atau syarat bagi calon suami yang pertama, satu, beragama Islam. Muayyan, beridentitas jelas, benar-benar kalau dia laki-laki boleh menikah bagi suami, ya, calon suami. Yang ketiga, tidak karena terpaksa, bukan karena paksaan. Yang selanjutnya, tidak sedang haji dan umroh. Yang kelima, usia sekurang-kurangnya 19 tahun. Kalau kita sekarang umurnya belum nyampe 19 tahun, maka jangan terlalu berharap untuk menikah, apalagi kita sedang belajar. Yang keenam, bukan mahram, ya. Calon suaminya bukan mahramnya. Siapa mahram? Ada mbak, itu mahram. Ada kakak, ada keponakan. Yang tidak boleh dinikahi itu adalah mahram. Siapa mahram? Keponakan. Tahu keponakan? Keponakan itu siapa? Ada yang tahu? Siapa keponakan itu? Anak dari kakak. Ada yang tahu? Nah, ya, keponakan itu anak dari kakak, baik kakak atau mbak, yaitu. Sedangkan calon istri syaratnya satu, beragama Islam. Yang kedua, tidak karena terpaksa. Jadi jangan sampai karena paksaan menikah itu. Apalagi zaman sekarang harus dengan pilihannya sendiri. Yang ketiga, terbebas dari larangan nikah. Bagi perempuan, apa larangan nikah? Misalnya masih dalam masa iddah. Masa iddah itu masa penantian. Ada seorang perempuan ditalak oleh suaminya. Setelah ditalak, dia melakukan iddah. Dalam masa iddah itu perempuan tidak boleh menikah lagi. Sampai kapan? Sampai selesai masa iddahnya. Terus sama yang nomor 4, tidak sedang haji dan umroh. Yang kelima, usia sekurang-kurangnya 19 tahun. Sama, itu undang-undang menurut undang-undang negara kita Indonesia harus 19 tahun. Kalau belum nyampe itu, laki atau perempuan nggak boleh menikah. Kalau itu menurut undang-undang negara Indonesia. Yang keenam, sama, bukan mahram, ya. Artinya kalau dia anaknya saudara, nggak boleh dinikah, ya. Atau mungkin punya kakak atau mbak ganteng, ya kan, nggak boleh dinikahi. Ini yang calon istri. Calon istri bukan mahram, ya, bukan adiknya, bukan keponakan, bukan kakaknya. Itu yang maksud bukan mahram. Yang ketujuh, muayyan, benar-benar kalau dia perempuan, yaitu syarat dan rukun. Yang kedua adalah wali nikah. Ya, jelas ya, laki-laki beragama Islam, baligh dan berakal, merdeka, adil, tidak sedang ihram haji atau umroh. Selanjutnya, 2 orang saksi, ya. Syaratnya 2 orang laki-laki, beragama Islam, dewasa, baligh, berakal, merdeka dan adil. Terus bisa melihat, bisa mendengar, memahami bahasa yang digunakan dalam akad. Kalau ada 2 saksi tidak bisa memahami, maka tidak boleh dijadikan saksi. Tidak sedang mengerjakan haji atau umroh, terus hadir dalam ijab kabul. Yang keempat,
rukun dan syarat nikah itu adalah ijab dan kabul. Tahu ijab dan kabul? Tahu? Ya, saya bukakan video tentang prosesi ijab dan kabul. Ankahtuka wa zawwajtuka makhtubataka Suwaibatul Aslamiyah binta Kiai Agus Salim Al-Haj Mauliyata Akhiha Muhammad Afif Zamrani alladhi wakalani hada bimahri 5 malayin rubiyatan halan qabiltu nikahaha wa tazwijaha li nafsi fil mahril madhkuri halan. Gimana? Saya. Mari kita tes ijab kabul karena tadi sudah lihat di video bagaimana praktek kita ijab kabul. Kita coba, Saudara Farhan. Ya, seakan-akan saya yang mengakad, Farhan yang diakad. Coba, ya. Saya coba, nanti Farhan menjawab seperti di video. Berdiri, silakan berdiri. Dicoba tes ya. Ya. Tes kita ijab kabul. Ya Farhan, ankahtuka wa zawwajtuka makhtubataka Soleha binti Sarimin Mauliyata Abiha bimahri alfiyati rubiyatin halan. Qabiltu nikahaha wa tasbidaha bil mahril madhkur. Gak apa-apa. Kita lanjut ya, tadi ijab kabul ya. Tadi ijab kabul sudah disampaikan oleh video tadi. Selanjutnya adalah praktek pernikahan yang salah di masyarakat ya. Praktek yang salah atau dilarang dalam pernikahan adalah pernikahan silang. Apa itu pernikahan silang? Adalah pernikahan yang terjadi antara orang Islam dengan orang yang tidak beragama Islam, atau menikah dengan orang yang beda agama. Hukum pernikahan beda agama di Indonesia menurut hukum Islam dan hukum positif undang-undang perkawinan adalah tidak sah dan haram, karena perkawinan harus sesuai hukum agama masing-masing dan dilarang jika menurut agama atau peraturan lain tidak diperbolehkannya. Majelis Ulama Indonesia atau MUI juga mengeluarkan fatwa ya yang mengharamkan pernikahan beda agama. Artinya apa? Islam ya Islam, luar Islam, non Islam ya non Islam ya. Dengan merujuk pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 222 karena dianggap menimbulkan kemudaratan. Pasangan yang tetap menikah beda agama tidak dapat dicatatkan secara resmi dan tidak memiliki kekuatan hukum negara meskipun mereka menikah di luar negeri. Barangkali ada yang tahu surat Al-Baqarah ayat 221. Barangkali ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Saya ya, Hamzatun. Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu wal abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilan nar ilal jannati wal maghfirati bi'idni ayubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatadakkarun. Ya, tepuk tangan untuk teman kita Hamzatun. Ya, itu surat Al-Baqarah ayat 221 yang melarang menikah beda agama. Jadi kita gak boleh menikah beda agama. Kita cari yang seagama. Pilih tampan non Islam, sederhana yang Islam. Pilih yang mana? Sederhana.
sederhana ya. Harus pilih sederhana, yang penting Islam. Karena kita tidak boleh menikah beda agama. Selanjutnya mari kita dengarkan pendapat dari para ulama bagaimana hukum menikah. Dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memutuskan, menetapkan fatwa tentang perkawinan beda agama. Satu, perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah. Dua, perkawinan laki-laki muslim dengan wanita ahlul kitab menurut kaul muhtamad adalah haram, tidak sah. Yang kedua ini, laki-laki muslim dengan wanita ahlul kitab. Berarti kalau wanita muslimah dengan yang non-muslim itu masuk ke itu pertama. Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah. Nah, itu ya. Itu hukum beda agama menurut pandangan ulama. Baik anak-anak, untuk selanjutnya saya akan membagikan tugas. Itu dibuka kertasnya. Mengerjakan menanggapi bagaimana tentang video menikah beda agama menurut pandangan para ulama. Kamu catat di sana. Terus nanti setelah selesai kalian presentasikan ke depan ya. Setelah selesai presentasikan ke depan dan maju satu kelompok ya. Jadi kamu tulis di sini aja. Rukun Islam, rukun nikah? Rukun nikah, syarat nikah kamu tulis nanti apa saja rukunnya. Ya. Ini di sini hukum pernikahan beda agama. Ya. Lihat LKS-nya enggak apa-apa. Ya. LKS-nya dibuka. Ya, syarat dan rukun pernikahan. Terus tujuan pernikahan terserah. Ini kamu menjelaskan tujuan pernikahan nggak apa-apa. Di sini syarat dan rukun pernikahan. Ini pernikahan beda agama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A ingin mempresentasikan tentang tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan secara umum, tujuan ialah menurut Islam adalah untuk memenuhi hajat manusia pria terhadap wanita atau sebaliknya, dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran surat Ar-Rum juz 30 ayat 21 yang bunyi, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Dalam ayat tersebut ada sebagian keterangan tentang tujuan dari pernikahan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memperoleh ketenangan hidup yang sakinah. Yang kedua, memperoleh rasa cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, untuk mewujudkan keluarga bahagia dunia dan akhirat. Sekian dari presentasi kelompok A. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik anak-anak, dari sekian presentasi saya nilai bagus semua. Kita beri aplaus untuk kita semua. Selanjutnya, sebagai bahan refleksi dari materi yang saya sampaikan meskipun hanya sedikit, apa yang kamu ketahui tentang pernikahan beda agama? Menurut kamu, bagaimana pandangan kamu? Setuju apa tidak pernikahan beda agama? Tidak, Kenapa? karena beda agama. Sesuai dengan apa? Dengan dalil. Sesuai dengan dalil Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 220. 21, yaitu apa? Hukum atau dalil menikah beda agama. Baik, untuk menutup, mari kita baca doa. Namun sebelum kita tutup, nanti ketika nyampe pondok atau nyampe rumah, kalian belajarlah lagi. Untuk pertemuan kita yang akan datang, kita akan membahas tentang mahar nikah dan walimah dan lain sebagainya yang sudah disebutkan dalam kitab atau LKS kalian masing-masing. Untuk doa, mari kita tutup dengan pembacaan surat Al-Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.